Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak coba berbagi ilmu pengetahuan melalui media sosial. Salah satu materi yang Bapak bagikan, yang Bapak diskusikan pada hari ini melalui media sosial, yaitu mengenai tentang Weda. Weda itu kalau kita lihat secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata wid yang artinya mengetahui. Dari akar kata wid inilah menjadi Weda yang berarti pengetahuan. Nah, pengertian ini juga disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Randa Krishna. Beliau mengatakan bahwa Weda itu adalah sumber pengetahuan. Weda itu adalah sumber ilmu pengetahuan suci. Nah, karena ini merupakan bagian daripada sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan, tentunya siswa-siswa seluruhnya, terutama siswa SMK Negeri 1 Sawan, dapat memahami, dapat mengerti, dan mempelajari secara dalam mengenai tentang isi ajaran Weda itu sendiri. Karena apa? Karena Weda itu dikatakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, tentunya untuk mempelajari pengetahuan Weda bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa membaca, bisa belajar kepada seorang guru, yang barang tentunya yang mesti harus diyakini oleh seseorang orang-orang Hindu khususnya, dan pada dalam spesifik adalah siswa SMK Negeri Sawan, dapat memiliki, dapat mempunyai semua kitab-kitab suci Weda itu sendiri dalam bentuk apapun itu. Nah, jadi sederhananya adalah ilmu pengetahuan atau kitab suci agama Hindu yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tentunya harus kita pahami, dapat kita mengerti, dapat kita ketahui dengan cara belajar, baik melalui membaca isi teks-teks Weda itu sendiri maupun belajar melalui seorang guru. Nah, ada juga beberapa ahli yang lain juga menyebutkan mengenai tentang Weda itu sendiri. Ya, ahli tersebut adalah Baladev. Beliau mengatakan bahwa Weda itu merupakan sumber sastra daripada kebudayaan agama. Nah, ketika kita merujuk pada konteks atau benang merah daripada kata kebudayaan, justru disinilah sebagai salah satu konsep pengetahuan, ilmu pengetahuan secara filosofis, yang mana kalau kita lihat ya, agama itu sebagai Nutana Dharma, dengan perkembangan Weda-Weda yang ada di seluruh dunia itu akan menyesuaikan dengan tradisi kebudayaan di daerah itu sendiri. Nah, jadi mutiara Weda yang berkembang di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia, khususnya kita di Bali, itu terwujud dalam berbagai budaya-budaya keagamaan. Nah, ketika kita melihat konsep itu dari Baladev, saya mencoba menyampaikan atau memberikan sebuah analisis dari kata kebudayaan itu dan agama, bahwa Weda itu, sastra-sastra keagamaan itu akan memiliki sebuah simbol-simbol tersendiri ketika dia dibuatkan dalam berbagai bentuk, dibuatkan dalam berbagai bentuk, dan bentuk itu akan memiliki sebuah makna ketika dia ada teks-teks sastra. Nah, jadi antara Sanatana Dharma dan Nutana Dharma itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana Sanatana Dharma itu adalah sebagai sebuah payung hukum, sebagai landasan teks sastranya, kemudian Nutana Dharmanya itu adalah seni kebudayaan yang berkembang dimanapun Weda itu berada. Nah, melihat dari kedua konteks ini, pemahaman ini, kita di Bali mengenal yang namanya sastra jenderal. Sastra jenderal itu adalah sastra yang tanpa tulis orang tua zaman dahulu. Nah, sastra tanpa tulis ini diwujudkan dalam berbagai bentuk simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol yang bersifat lokal genius, yang diambil juga dari sastra-sastra agama yang bersifat lokal genius. Nah, apa itu sastra jenderal yang bentuk dalam lokal genius? Adalah simbol-simbol seperti misalnya
membuat sarana upacara itu adalah salah satu sastra jenderal. Sastra tanpa tulis, membuat pelinggih-pelinggih atau pura-pura di Bali itu merupakan salah satu simbol daripada sastra jenar yang aplikasinya atau diaplikasikan oleh umat Hindu di Bali dalam berbagai bentuk wujud simbolisasi keagamaan. Nah, jadi dari hasil pengetahuan yang dipelajari melalui Weda oleh orang-orang Hindu khususnya, orang-orang Hindu khususnya, dan pada spesifiknya sini adalah orang-orang Bali, pengetahuannya itu mencoba diimplementasikan, dicoba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan ini sering disebut dengan ngilmu dalam bahasa lokal jenis. Ngilmu itu adalah menyampaikan, mengajarkan, berbagi tentang pengetahuan, atau mungkin membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah membuat sarana upacara, membuat guru, itu adalah salah satu aplikasi yang orang Bali sebut dengan ngilmu. Jadi kesimpulannya adalah Weda itu adalah sumber pengetahuan yang harus dipelajari oleh semua manusia, khususnya adalah umat Hindu, sehingga orang itu memiliki pengetahuan yang disebut dengan jenama pascat wicaksana. Dan ketika orang itu memiliki ilmu pascat jenama, maka dia harus diilmukan, harus diterapkan, harus diimplementasikan kepada seluruh umat yang ada di seluruh dunia, di Indonesia termasuk kita di Bali, supaya orang-orang itu paham, mengerti tentang ajaran Weda itu sendiri, baik secara filosofis Sanatana Dharma maupun secara Nutana Dharma, di mana Weda itu berkembang. Nah, mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan pada pemirsa, pada anak-anak semua, khususnya SMK Negeri 1 Sawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.